bagian yang terpisahkan dari proses pelayanan gereja secara umum, khususnya ini yang menjadi pengurus PPR di tingkat jemaat. Saya selalu katakan bahwa di khusus GPIT beda dengan gereja-gereja yang dibangun dari asal hasil pertukaran Injil dari luar. Kenapa? Karena GPIT itu, sinode GPIT itu ada dimulai dan adanya jemaat, bukan sebaliknya. Jadi perlu paradigma ini perlu kita paham betul. Paradigma perlu dipahami betul. Kenapa? Karena hampir 100 tahun kita punya pemikiran diwarnai bahwa sinode itu adalah induk dari jemaat-jemaat, atau dengan kata lain sinode yang membentuk jemaat. Nah, ini memang demikian kalau itu hasil dari pertukaran Injil dari luar. Tapi kita ini bukan hasil pertukaran Injil dari luar, itu adalah komitmen bersama untuk membentuk sebuah persekutuan rohani yang disebut dengan sinode. Oleh karena itu, untuk sebelumnya sinode GPIT bukan ditentukan oleh BPNS. Kualitas GPIT bukan ditentukan oleh BPNS GPIT, tetapi terlihat dan tercermin pada kualitas jemaat. Kalau jemaat GPIT itu baik, maka sinode akan menjadi baik. Oleh karena itu saya sangat menghargai ibu-ibu yang sudah menjadi pengurus di tingkat jemaat, juga ibu yang menjadi pengurus di tingkat sinode. Sejarah membuktikan, bahkan hukum alam telah menyatakan bahwa kelanjutan sebuah generasi tergantung pada seorang ibu. Tidak ada laki-laki yang memperanakkan. Sekalipun selalu dikatakan Ayub memperanakkan, Simpson memperanakkan. Sebenarnya itu salah. Yang benar itu ibu memperanakkan. Dari kandungan seorang ibu lahir generasi. Itu berarti bahwa kelanjutan generasi itu akan ditentukan oleh ibu. Oleh karena itu ibu-ibu tidak perlu berhati hati, karena ibu-ibu dalam situasi apapun, sekali lagi saya katakan bahwa sejarah dan hukum alam telah membuktikan bahwa tanpa seorang ibu sebuah generasi tidak akan berkembang. Sidang ini adalah sidang yang dipimpin oleh para ibu. Itu berarti bahwa kandung ibu-ibu ini yang mungkin bukan di dalam rahim, tetapi dikandung di dalam pikiran, akan dilahirkan di dalam persidangan ini. Dan kelahiran ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang baik dan benar, yang akan dituangkan di dalam persidangan ini, saya meyakini akan menjadi baik-baik yang berkualitas, tidak menjadi stunting, tetapi baik-baik yang berkualitas untuk kelanjutan generasi GPIT. Kalau GPIT ini kita sebut sebagai suatu keluarga, suatu rumah tangga, maka kelanjutan generasi GPIT ini juga sangat berputar oleh apa yang dilahirkan oleh ibu melalui persidangan seperti ini. Selain persidangan ini,
adalah merupakan salah satu kegiatan konstitusional dari kita punya organisasi, tetapi di luar itu saya melihat bahwa persidangan seperti ini juga adalah sebuah momen atau kesempatan di mana kelahiran ide-ide baru, lahirnya ide-ide kebaruan, lahirnya keputusan-keputusan yang beredar, keputusan-keputusan yang aktual boleh tercermin dari hasil perumusan dari persidangan ini sekalian. Para peserta yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan, barang ketika majelis sinode Gereja Protestan Indonesia Timur menyambut, menghargai, mengapresiasi yang setinggi-tingginya pertama kepada majelis jemaat dan segenap warga jemaat Tanpa Roko yang telah menjadi keluar dan punya rumah yang baik. Walaupun tadi panitia dan ketua majelis jemaat menginginkan potensi yang tanda kutip kurang, tapi saya menilai bahwa jemaat Tanpa Roko adalah jemaat yang punya kualitas yang tidak kurang dari jemaat yang anggotanya banyak. Dibuktikan dengan mampunya menyelenggarakan namanya kegiatan sinodal. Kegiatan sinodal ini sama dengan kegiatan nasional kalau tingkat masyarakat negara. Karena sinode itu dalam undang-undang adalah induk organisasi. Sinode yang disebut induk organisasi. Dalam undang-undang itu berarti kalau sinode ini adalah setara diatur dengan undang-undang, setara dengan organisasi-organisasi lainnya di negara kita ini, maka itu berarti bahwa kegiatan sinodal seperti ini itu adalah kegiatan yang besar, bukan kecil. Lalu yang kedua, dipandang dari sudut teologinya, ada teman saya dari Makassar, dan sekarang ini ada Reni STT Makassar, di Makassar, dari mana saya berasal. Kami dengan saya mengirim ucapan selamat atas nama para ketua majelis sinode. Lalu ada teman saya yang katakan, ini baru ya Pak, kira-kira itu Bapak adalah keputusan DPR. Apa alasannya Bapak mendirikan sinode baru? Saya bilang singkat saja Pak. Itu gara-gara Yesus. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku akan hadir. Daripada hanya satu tempat yang berkumpul orang di Sulawesi Barat, lebih baik kita banyak. Supaya banyak Yesus takut. Tapi mudah-mudahan bukan datang untuk kiamat, tapi datang untuk memberikan berkat. Ya. Jadi